मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul Ramnebana di Jodi pada tahun 2008. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria biasa yang berusaha mendapatkan cinta seorang perempuan dengan merubah penampilannya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang pria bernama Surinder. Kita akan memanggilnya Suri. Ia datang untuk menghadiri pesta pernikahan anak gurunya bernama Tani. Ia adalah gadis yang begitu ceria, ditambah pernikahannya akan segera berlangsung. Ternyata di hari yang bahagia itu harus berakhir dengan kesedihan, karena kendaraan yang membawa pengantin pria dan keluarganya mengalami kecelakaan dan tak ada yang dapat selamat. Berita duka itu berlanjut dengan ayah Tani yang terkena serangan jantung hingga beliau dibawa ke rumah sakit. Ayah Tani berpesan pada Suri untuk menikahi anaknya. Ia merasa bahwa ia tidak akan bertahan lama. Ia ingin melihat anaknya menikahi pria terbaik yang mampu memberikan kasih sayang yang sangat tulus untuk anaknya. Tani mengabulkan wasiat ayahnya dan menerima pinangan Suri setelah kepergian ayahnya. Keceriaan Tani menghilang terbawa oleh arus kesedihan yang ditimpa berkali-kali. Sebagai seorang istri, ia tinggal bersama Suri di daerah bernama Amritsar. Walaupun telah menikah, Suri sadar bahwa Tani menikah dengannya hanya karena sebuah wasiat, bukan karena cinta yang membuat mereka harus tidur berpisah di kamar yang berbeda. Keesokan harinya, Suri berangkat kerja. Sebelum itu, ia menyiapkan sarapan pagi untuknya dan juga istrinya. Tani seharian masih mengurung diri di dalam kamar, di tempat kerja. Teman kantor Suri memberikan selamat pada Suri atas pernikahannya, dan mereka secara sepihak sepakat akan mengadakan pesta jamuan di rumah Surinder. Kemudian, Suri menceritakan keadaannya yang telah menikah dengan sahabatnya bernama Bobby. Selang beberapa saat, teman kantor Suri datang. Suri mengetuk pintu Tani dan berbicara di balik pintu. Ia meminta pada Tani sebuah permintaan kecil agar ia mau menyambut teman kantornya walau hanya sebentar. Tak ada jawaban dari Tani yang membuat Suri beralasan pada temannya bahwa istrinya saat ini sedang tidak enak badan. Tetapi Tani keluar dari kamarnya dan menyambut para tamu dengan begitu baik. Teman Suri begitu terpukau melihat kecantikan istri dari Suri. Setelah para tamu pergi, Tani menemui Suri. Ia meminta maaf karena beberapa hari ini ia bersikap sangat dingin hingga lari dari tanggung jawabnya sebagai istri. Tani berjanji di hari ini hingga selanjutnya ia akan menjadi istri yang baik. Mungkin akan membutuhkan waktu yang lama sampai ia dapat menghilangkan sifatnya yang dulu dan menjadi orang yang baru. Ia juga berpesan satu hal yang paling penting, bahwa ia tidak akan dapat mencintai Suri, karena saat ini ia seperti tidak dapat kembali mencintai seseorang, dan bila Suri keberatan menjalani hidup tanpa cinta, maka ia siap untuk pergi daripada menjadi benalu dalam kehidupan Suri. Suri menimpali ucapan Tani. Ia sebenarnya tidak tahu rasa cinta itu seperti apa, karena ia adalah seorang pria yang tidak beruntung untuk bisa jatuh cinta pada seorang wanita. Jadi, ia tidak keberatan bila Tani terus hidup dengannya. Lalu Tani pergi dengan senyuman. Tanpa sepengetahuannya, Suri berbohong. Ia tengah jatuh cinta sama seseorang saat pertama kali melihat Tani. Keesokan harinya,
Seperti biasa, Suri kembali bersiap ke kantor. Yang menjadi pembeda, di meja makan telah tersedia sarapan pagi untuknya. Ucapan selamat pagi dari sang istri juga menghiasi harinya. Hari-hari terus berganti. Di sela-sela waktu kosong, mereka isi dengan pergi nonton di bioskop. Suri juga mengganti motornya dengan sebuah mobil. Sampai suatu ketika, Tani menemukan poster kelas menari. Ia meminta izin pada Suri untuk mengikuti kelas tersebut. Tanpa sepatah kata, Suri pergi dari meja makan. Tani tidak dapat berbuat apa-apa jika suaminya tidak setuju. Tetapi di atas meja sudah tersedia uang untuk mengikuti kelas menari. Saat Suri berkunjung ke salon milik Bobby, ia bercerita bahwa ia merasakan jatuh cinta yang begitu dalam pada istrinya. Namun sayangnya, istrinya tidak dapat mencintai Suri. Ia meminta pada temannya untuk membuat kisah cintanya dapat terwujud dengan istrinya yang dapat mencintainya. Sebagai seorang sahabat, Bobby merubah total penampilan Suri dengan mencukur habis kumis milik Suri. Pakaian yang sebelumnya kelihatan culun menjadi lebih bergaya dengan setelan pakaian yang serba ketat. Suri datang dan ikut ke kelas menari yang diikuti oleh Tani. Dan entah jodoh atau memang takdir, Suri dan Tani dipasangkan menjadi partner menari. Syukurnya, Tani tidak dapat mengenali penampilan suaminya. Suri memperkenalkan namanya sebagai Raj. Bukan hanya penampilan yang berubah, sikap Suri juga berubah menjadi lebih narsis dan agak cerewet. Untuk menutupi penyamaran Suri, Bobby membuatkan kumis palsu untuk Suri. Penyamaran ini ia buat karena Suri percaya bahwa selama ia masih menjadi dirinya sendiri sebagai orang biasa bernama Surinder, sampai kapanpun Tani tidak akan jatuh hati padanya. Maka dari itu, ia mengambil kesempatan sebagai seorang bernama Raj untuk menumbuhkan cinta di hati Tani. Untuk menjalankan rencananya, saat di rumah, Suri memberitahukan pada Tani kalau ia akan sering terlambat pulang setiap malam. Semuanya karena ia akan banyak menghabiskan waktu sebagai Raj. Raj dan Tani kembali bertemu di kelas tari. Tani memberikan peringatan pada Raj untuk tidak menggodanya. Raj yang tidak ingin kehilangan kesempatan pun berjanji. Selesai latihan, Raj memberikan tumpangan pada Tani yang pada malam itu sedang hujan. Raj mengantarnya menggunakan motor. Dalam perjalanan, Raj sempat berujar bila Tani ingin menghilangkan penderitaannya, maka tutuplah matanya, biarkan tetesan hujan membasahi dan menyentuh hatinya. Setelah mengantar Tani ke rumah, Raj kembali mengubah penampilannya menjadi Surinder, lalu bergegas untuk pulang. Ucapan Raj memutari pikiran Tani. Ia pun membuka jendela, membiarkan hujan membasahi dirinya. Sekejap, ia terhanyut dalam suasana yang begitu menenangkan hatinya. Sampai Suri datang, ia menyuruh Tani untuk menutup jendelanya, karena hujan akan merusak lantai rumah. Saat mereka berlatih menari, ternyata Raj adalah orang yang tidak handal dalam menari. Ia selalu melakukan kesalahan demi kesalahan. Para pengajar tari membuat lomba untuk mencari pasangan tari yang terbaik untuk daerah Amritsar. Tani hanya dapat pasrah karena partnernya sama sekali tidak berbakat. Raj yang melihat rasa putus asa Tani membuat keputusan untuk mengganti pasangan menari dengan mengundurkan dirinya. Lalu Suri mengajak Tani untuk menonton film bioskop. Tanpa disangka, Tani terbayang oleh sosok Raj. Keesokan harinya, di tempat latihan, Raj tidak datang. Tani yang terus menunggu menanyakan alamat Raj pada admin pengurus, dan alamat yang diberikan menuju bengkel tempat usaha teman Suri dan Bobby. Untungnya, saat itu ada Bobby yang sedang memperbaiki motor yang sering digunakan oleh Raj. Ia dengan segera memberitahukan Suri bahwa istrinya datang untuk mencari Raj. Suri kemudian datang dan mengganti penampilan Raj untuk menemui istrinya. Tani membuat kesepakatan untuk tidak menyerah dalam lomba menari, dan ia tidak ada niat sedikit pun
untuk mengganti pasangannya. Yang perlu dilakukan hanya berlatih lebih giat lagi untuk memenangkan tiap-tiap lomba. Tentu saja, Raj menerima hal itu. Ada satu kebiasaan yang selalu dilakukan Suri saat ia ingin menghadapi tujuan yang begitu besar dalam hidupnya, yakni mengunjungi tempat ibadah yang ia anut dan beribadah di sana. Latihannya bersama Tani pun berjalan lebih sering di bengkel temannya hingga Raj benar-benar handal dalam menari yang membuat mereka lolos masuk ke final kompetisi. Mereka merayakan keberhasilannya dengan memesan golguppa sebanyak-banyaknya. Mereka taruhan siapapun yang menghabiskan paling banyak menjadi pemenangnya, dan yang kalah akan mengabulkan permintaan yang menang. Raj pun memenangkan tantangan itu. Setelah kembali di rumah, penampilan Raj kembali menjadi Suri yang pulang dengan kekenyangan. Namun di rumah, istrinya memasak nasi kari. Karena tidak ingin mengecewakan sang istri, Suri menerima tawaran itu walaupun perutnya sudah tidak mampu untuk menampungnya. Kemudian, di hari perayaan Raksa Bandhan, di mana orang-orang mengikatkan tali atau gelang bernama Raki sebagai bentuk kasih sayang, Tani risih dengan perayaan ini, apalagi dalam kelas menari, semua orang merayakan. Ia pun mengajak Raj untuk pergi jalan-jalan di sebuah mall. Raj menanyakan pada Tani, sebenarnya seorang perempuan menginginkan pria seperti apa? Tani menjawab, sederhananya, perempuan menginginkan seseorang yang mampu mencintainya dengan rasa yang tulus. Saat mengantar Tani pulang, Raj memberitahukan bahwa besok adalah hari ulang tahunnya sebagai pemenang dari tantangan yang mereka buat. Raj meminta agar besok seharian penuh Tani akan bersenang-senang dengannya. Mereka pun pergi berlibur seharian penuh dengan bersenang-senang hingga malam hari mereka pergi ke puncak. Di malam itu, Raj menyatakan cintanya pada Tani. Dengan jelas, Tani menolaknya karena statusnya saat ini adalah seorang istri dari pria bernama Surinder Sahni. Ia meminta pada Raj untuk pergi karena ia tidak ingin kembali bermimpi akan cinta. Bobby sahabatnya meminta pada Surinder untuk membeberkan sandiwaranya, tetapi Suri tidak ingin itu terjadi karena saat ini ia ingin tahu siapa yang Tani cintai, apakah sosok Raj yang bukan siapa-siapa atau Suri yang merupakan suaminya. Setelah kejadian itu, Tani terus-terusan diam di rumah seolah memikirkan sesuatu. Untuk menghibur rasa sedihnya, Suri mengajak Tani ke pameran. Di tempat itu, ada sebuah acara sumo yang pemenangnya akan mendapatkan 2 tiket liburan ke Jepang. Suri pun ikut, walaupun terus dibanting oleh pesumo. Ia tidak menyerah dan berhasil menjadi pemenang. Tetapi Tani tidak suka dengan sikap Suri yang mencelakai dirinya sendiri hanya untuk membuat Tani bahagia, karena baginya, kebaikan Suri sudah cukup untuknya. Keesokan harinya, Suri pergi bekerja tanpa membawa bekal. Ia menuliskan pesan minta maaf pada Tani. Sontak, Tani pun pergi ke kantor Suri untuk membawakan bekal suaminya sendiri. Juga meminta maaf akan sikapnya semalam. Mereka membuat janji untuk pergi ke bioskop pada malam hari. Suri begitu senang, namun di tengah-tengah pemutaran film, Tani pergi tanpa memberitahukan suaminya padahal cuaca di luar sedang hujan. Ternyata ia mengunjungi bengkel teman Suri untuk bertemu dengan Raj. Suri yang dihubungi temannya pun mengganti penampilannya menjadi Raj dan bertemu dengan Tani. Tani mempertanyakan kenapa sikap Raj biasa-biasa saja setelah kejadian itu. Bahkan mengapa ia bisa mencintai tanpa mengharapkan balasan. Seharusnya cinta Raj padanya hanya akan menyakitinya. Tetapi Raj dengan entengnya menepis semua itu karena menurutnya cinta adalah karunia Tuhan yang tidak akan menyakitinya. Karena cinta tidak perlu berbalas. Cinta itu sangat sederhana. Saat kamu percaya pada Tuhan, maka ia akan membuat cintamu begitu bahagia. Tani berujar karena kedatangan Raj menyadarkan ia tentang cinta sejati yang tidak menghasilkan rasa sakit. Ia sadar bahwa saat ini Tani jatuh hati pada Raj, tetapi ia tidak dapat berbuat apapun.
Raj pun menimpali ucapan Tani. Bila ia merasa tidak bahagia di samping suaminya, maka Raj siap untuk pergi bersamanya ke tempat yang jauh dan melupakan Surinder suaminya. Biarkan Raja Tiu. Suri kembali menceritakan pada sahabatnya Bobby kisah cintanya akan mengakhiri sosok Surinder dalam dirinya. Ia tidak membuka identitas karena tahu bahwa Tani begitu tidak bahagia menikah bersama Surinder. Tetapi berbeda dengan sosok Raj, Tani dapat jatuh cinta padanya. Bobby benar-benar tidak mengerti karena cinta Suri ataupun Raj itu adalah cinta yang jatuh dari hati yang sama. Suri masih begitu keras kepala. Ia sangat serius, ingin mengorbankan sosok Suri dalam dirinya hanya karena sebuah cinta. Keputusan besar itu membuat Suri mengajak Tani untuk beribadah di tempat ibadah yang selalu ia lakukan saat Suri akan membuat keputusan yang amat besar. Tani berdoa pada Tuhan agar ia diberikan petunjuk akan cintanya pada seseorang. Saat ia membuka mata, ia melihat Surinder berjalan ke arahnya. Di malam sebelum kompetisi, Tani memutuskan untuk tetap tinggal bersama suaminya yang ia ucapkan langsung pada Raj. Karena bagi Tani, ia sangat egois begitu mengenal cinta. Padahal ia sudah mendapati cinta yang tulus dari seseorang dikala ia tengah sendiri menanggung duka. Walaupun orang itu adalah seorang laki-laki biasa yang sangat sederhana, ia dapat melihat cinta yang sangat tulus dalam hatinya. Sudah tiba di mana Tani dan Raj untuk tampil di panggung. Tani hadir, namun bukan sosok Raj yang hadir, melainkan suaminya bernama Surinder. Walaupun pakaian Surinder awalnya ditertawakan, tetapi tarian mereka berhasil memukau penonton. Tani juga mulai sadar bahwa Raj yang selalu menemaninya adalah suaminya bernama Surinder. Setelah kompetisi, Tani menuduh Suri sebagai pendusta karena ia mengatakan pada Tani bahwa ia tidak pernah tahu apapun mengenai cinta. Ia bisa dengan mudah membuat kesedihan menjadi kebahagiaan, mengembalikan tawa, dan terus menghujaninya dengan perasaan cinta. Tani bertanya bagaimana bisa ia mencintainya dengan rasa yang begitu besar. Suri menjawab, sederhananya, ia mencintai Tani melebihi rasa cintanya pada Tuhan. Walaupun Suri ingin meralat kembali perkataannya tersebut. Di akhir cerita, mereka pun berhasil menjadi pemenang kompetisi. Dan dengan bangga, Tani ingin namanya dipanggil sebagai Nyonya Sahni. Mr. and Mrs. Surinder Sahni. Oke, selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, kita bisa melihat bahwa seseorang bila mengenal cinta, ia akan mampu berbuat apapun, bahkan berubah menjadi seseorang yang berbeda dari dirinya yang sebelumnya. Semuanya agar ia dapat dicintai. Cinta juga bukan hanya sekedar berbagi kasih sayang, melainkan rasa syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan pada kita. Karena atas kehendaknya ia mampu menghadirkan dan menjaga cinta kita untuk jangka waktu yang lama. Saya Setia, pamit.